Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Martin Luther Sirait, Prodi Akuntansi dengan NIM 290215010. Mata kuliah Aspek Hukum. Pendahuluan. Istilah hukum bisnis merupakan sesuatu yang masih baru di Indonesia, yang bermanfaat, yang mendatangkan keuntungan dan berguna. Para pelaku usaha bisnis di Indonesia pada saat ini hampir tidak pernah menggunakan kata dagang, akan tetapi seringkali digunakan kata bisnis yang sesungguhnya artinya luas, meliputi investasi, produksi, pemasaran, pembiayaan, kekayaan intelektual, persaingan usaha, dan sebagainya. Oleh karenanya, sudah sewajarnya apabila saat ini lebih layak menggunakan istilah hukum bisnis, karena ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Dagang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian pada saat sekarang ini. Dalam perkembangan transaksi bisnis yang terjadi dalam zaman modern ini, maka kebutuhan makin berkembang dan hubungan bisnis didukung oleh kecanggihan teknologi yang mengakibatkannya transaksi bisnis dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ibaratnya negara pun dalam kegiatan bisnis usaha tanpa tanda batas lagi. Namun demikian, hukum sebagai sarana perbaruan dan secara pembangunan sangat diperlukan esensi dan eksistensinya. Hukum bisnis atau business law merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Salah satu fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktis bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang adil, wajar, sehat, dinamis, dan bermanfaat yang dijamin oleh kepastian hukum. Dalam era globalisasi pada saat ini, maka aspek persaingan bebas antara individu dan antar negara telah terjadi dalam segala aspek kehidupan termasuk pada bidang bisnis. Dalam hal ini sangat dibutuhkan adanya kapasitas hukum dan kepastian berusaha bagi semua pelaku usaha berbagai akibat dari persaingan bisnis yang semakin ketat yang mengakibatkan baik dari sisi kawalis maupun kuantitas. Walaupun hampir semua kegiatan bisnis berkaitan dengan masa perjanjian dan perikatan yang hanya melibatkan para pihak yang terlibat. Akan tetapi, pasca reformasi Indonesia saat ini dengan semangat untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis, maka telah dikeluarkan beragam peraturan perundang-undangan di bidang bisnis setara lain, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan sebagainya. Sistematika hukum. Hukum berupa nomor atau norma-norma yang jumlahnya banyak sekali, sehingga untuk mengusahainya diperlukan adanya pengelompokan norma-norma yang disebut sistem hukum, yang terdiri dari atas struktur, substansi, dan budaya. Secara sederhana, para ahli telah menggolongkan hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat. Untuk hukum publik tersebut, hukum publik mencakup
peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dewan negara serta mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan negara yang termasuk dalam hukum publik, yaitu dibagi menjadi: yang pertama hukum tata negara, yang kedua hukum pajak, yang ketiga hukum pidana, dan yang keempat hukum administrasi negara, dan yang terakhir adalah hukum administrasi negara. Dan masih banyak lagi. Untuk hukum privasi mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi keperluan hidupnya. Yang termasuk hukum privat adalah: yang pertama hukum perdata, yang kedua adalah hukum dagang. Dalam perkembangannya saat ini istilah hukum dagang sudah tidak banyak digunakan lagi, dan sebagai penggantinya banyak digunakan istilah hukum bisnis, yang sesungguhnya mempunyai arti yang lebih luas, yang tidak hanya mencakup hukum privat, akan tetapi juga mencakup hukum publik. Subjek hukum. Menurut hukum, setiap manusia merupakan orang yang berarti membawa hak, yaitu segala sesuatunya yang mempunyai hak dan kewajiban atau pendukung hak dan kewajiban, dan ini disebut subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari dua, yaitu yang pertama manusia atau naturalized person, yang kedua badan hukum atau Rechtsperson. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum adalah mulai saat ini dilahirkan atau bahkan saat mulai dalam kandungan ibunya, misalnya dalam hal mewarisi, dan berakhir ketika meninggal dunia. Badan hukum sebagai subjek hukum selain manusia sebagai pembawa anak atau pembawa hak sejak dilahirkan atau sejak berada di kandungan, maka dalam badan atau perkumpulan-perkumpulan pun juga dipandang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang memenuhi syarat menjadi subjek hukum di mana badan hukum atau Rechtsperson, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum, yaitu perseorangan terbatas atau PT, yayasan, dan koperasi. Hukum perusahaan. Untuk pendahuluan hukum perusahaan di Indonesia dapat dijumpai berbagai bentuk badan usaha, yang sebagian besar adalah merupakan untuk badan usaha peninggalan zaman pemerintah Belanda, yang beberapa diantaranya telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia. Namun demikian masih ada sebagian yang masih menggunakan nama aslinya, atau misalnya Firman atau Firma dan CV. Badan usaha yang berbadan hukum, yaitu seperti PT, perseorangan terbatas. Dalam Undang-Undang PT ini tertegaskan bahwa perseorangan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian. Pelaku melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Perseorangan adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk perseorangan terbatas atau PT, yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh negara melalui persyaratan modal secara langsung. Yayasan pada prinsipnya didirikan dengan maksud dan tujuan membantu masyarakat atau bersifat sosial yang berbentuk badan atau lembaga non-profit. Yayasan sekarang telah memiliki dasar yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang
nomor 28 tahun 2014-24. Koperasi adalah suatu badan usaha bersama, di mana anggota-anggota pada umumnya bergabung secara sukarela dan atas persamaan hak dan kewajibannya melakukan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu yang pertama Markup atau persekutuan perdata, suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Yang kedua, firma adalah bentuk permintraan yang umumnya digunakan dalam bidang komersial seperti usaha perdagangan dan pelayanan. Yang ketiga, CV. CV adalah permintraan yang terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam. Administrasi perusahaan. Yang pertama, wajib daftar perusahaan. Yang kedua, dokumen perusahaan. Yang ketiga, TDUP dan SIUP. Yang keempat, informasi keuangan tahun perusahaan. Perkembangan pelemburan dan pengambilan alih pergabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasifa dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima pergabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseorangan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Hukum penanganan modal. Pendahuluannya, pada dasarnya bangsa Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan kegiatan investasi, namun di antara potensi besar tersebut dapat juga beberapa kendala dan kelemahan dalam menarik investasi, khususnya investasi langsung, yaitu yang pertama, kurang terampilnya tenaga kerja yang ada atau birokrasi yang kadang-kadang terlalu panjang dan dapat membengkakkan biaya awal dan operasional. Yang kedua, stabilitas keamanan yang kurang stabil sejak beberapa tahun terakhir sejak 1997. Yang ketiga, kebijakan yang seringkali berubah-ubah, kurang adanya kepastian hukum. Dan yang kelima, memaksimalkan penyelesaian sengketa yang kurang kredibel sehingga kurang menguntungkan investor. Yang keenam, kurang adanya transparansi dan lain-lain. Penanaman modal. Pada Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tidak membedakan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, seperti halnya Undang-Undang Penanaman Modal terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Pengaturan mengenai bidang usaha. Penanaman modal pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, bidang usaha yang terbuka. Yang kedua, bidang usaha yang tertutup mutlak atau absolut. Yang ketiga, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Penanaman modal asing. Yang pertama, joint venture. Yang kedua, joint exterpisi. Yang ketiga, kontrak karya. Yang keempat, kontrak production sharing. Saksi dalam penyelenggaraan penanaman modal menurut ketentuan pasal 33 dan pasal
34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur mengenai sanksi dalam penyelenggaraan penanaman modal yang meliputi sanksi berupa yang pertama sanksi pembatalan perjanjian, yang kedua sanksi pembatalan kontrak kerjasama, yang ketiga sanksi administratif, yang keempat sanksi pidana. Penyelesaian sengketa penanaman modal. Penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal dilakukan melalui cara musyawarah dan mufakat, arbitrasi, pengadilan ADR khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing. Jenis-jenis perjanjian yaitu yang pertama perjanjian menurut sumbernya. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga. Yang pertama perjanjian yang bersumber dari kebendaan atau perjanjian obligatoria. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik. Perjanjian menurut namanya 1319 KUH. Perdata yaitu kontrak nominan, kontrak in nominat. Perjanjian menurut bentuknya pada tahun 1320 dan sampai dengan 1682 KUH Perdata yaitu perjanjian tertulis, perjanjian tidak tertulis, perjanjian timbal balik terdiri dari perjanjian timbal balik tidak sempurna, dan perjanjian sepihak. Perjanjian cuma-cuma yaitu perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanyalah timbul keuntungan bagi salah satu pihak. Yang pertama perjanjian dengan alas hak yang membenahi. Yang kedua perjanjian berdasarkan sifatnya yaitu perjanjian kebendaan. Yang kedua perjanjian obligator. Dan yang ketujuh sifat perjanjian yaitu perjanjian dari aspek larangannya. Hapusnya perikatan atau perjanjian yang pertama dikarenakan pembayaran, yang kedua karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang ketiga karena pembaruan utang, yang keempat karena perjumpaan utang atau kompensasi, yang kelima karena pencampuran utang, yang keenam karena pembebasan utang, yang ketujuh karena musnahnya barang yang terutang, yang kedelapan karena kebatalan atau pembatalan, yang kesembilan karena berlakunya syarat utang, yang kesepuluh karena lewat waktu. Dan untuk pembahasan yang terakhir adalah perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 1965 KUH Perdata ditentukan syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum. Jika kerugian itu timbal karena ada unsur kesalahan dari pelaku, pasal 1365 KUH Perdata berbunyi, tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah yang pertama ada perbuatan melawan hukum, yang kedua ada kesalahan, yang ketiga ada kerugian, yang keempat ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.
Demikian presentasi saya mengenai aspek hukum kali ini. Semoga penjelasan saya cukup jelas dan dapat menambah wawasan kita semua bagi saya dan juga penonton. Dan terima kasih saya ucapkan telah mendengarkan penjelasan saya hingga akhir. Salam dari Martin Luther Sirait. Terima kasih.